Azani Allah wa iyyakum. Kita insyaallah melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita membahas tentang pasal yang ketiga ya, masih pembahasan pasal yang ketiga. Masuk kepada pembahasan yaitu tata cara mengenal aib diri. Kata beliau, "Faman arada al-wuqufu ala aibi nafsihi." Siapa yang ingin mengetahui aib dirinya sendiri, falahu fi dzalika arba'u turuqin. Maka ada 4 cara untuk mengetahui aib diri sendiri. Karena mengenal aib diri sendiri itu penting, akhi. Orang yang tidak mengenal aib dirinya biasanya akan terkena penyakit kesombongan, ujub, yang itu jelas bisa membinasakan dirinya. Nah, dengan mengenal aib-aib diri kita, apa kekurangan diri kita, di situ kita berusaha untuk memperbaikinya. Musibah ya kalau ada orang yang merasa dirinya terus sudah sempurna. Kalau ada orang yang merasa dirinya ya baik terus, dan ia tidak bisa mengetahui aib dirinya. Tapi kalau dia melihat aib orang lain, pintar. Wah, ini sesuatu yang sangat musibah. Ya, kewajiban kita sebagai seorang mukmin lebih pandai mengenal aib diri sendiri, kekurangan diri kita sendiri, daripada mengenal aib dan kekurangan orang lain. Kata beliau, "Faman arada al-wuquf 'ala aibi nafsi." Siapa yang ingin mengetahui aib dirinya, maka ada 4 cara. Ya, 4 cara untuk mengenal aib diri sendiri. Apa itu? Yang pertama, at-tariqatul ula. Cara yang pertama, an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi'uyubin nafs. Duduk di hadapan seorang syaikh yang dia benar-benar paham tentang aib-aib jiwa. Yu'arifu uyuba nafsihi wa turuqa ilajiha. Di mana syekh ini akan mengenalkan kepada kamu tentang aib-aib dirinya dan bagaimana cara mengobatinya. Nah, ini butuh kepada seorang syekh yang tentunya ia sangat memberi nasihat. Wa hadza qad azza fi zaman wujuduhu. Namun kata beliau, syekh seperti ini sedikit sekali keberadaannya di zaman sekarang ini. Nah, ini cara yang pertama. Itu kita duduk di hadapan seorang syekh, di mana syekh seorang ustadz yang dia memang tujuannya ingin memberikan nasihat kepada muridnya, kepada saudaranya sesama muslim. Iya. At-tariqatu tsaniyah. Cara yang kedua. Bagaimana caranya kita mengetahui aib diri kita sendiri? An yatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Itu kita minta kepada teman. Tapi teman kita itu teman yang jujur. Ya, teman yang soleh. Teman yang berilmu. Wa yunsibuhu atau wa yunasibuhu raqiban ala nafsihi. Lalu kita minta kepada teman tersebut ya supaya dia mengawasi dirinya. Liyunabbihahu 'ala al-makruh ala min akhlaqi wa af'ali. Supaya apa? Kata beliau, supaya dia mau mengingatkan kita akan kekurangan-kekurangan atau ada akhlak kita yang tidak baik. Cuma pada waktu itu kita harus siap ya untuk diingatkan. Dan temannya juga orang yang Masya Allah paham bagaimana tata cara mengingatkan. Nah, coba kita minta ya kepada teman kita yang soleh, teman kita yang berilmu, ya hai teman, ya tolong ya kalau saya ada kesalahan tolong diingatkan. Ya, oleh karena itulah, akhi, Umar bin Khattab berkata, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang
selalu menghadiahkan atau mengingatkan aib-aib kami. Masya Allah. Bahkan Umar selalu bertanya kepada Hudzaifah. Pernah bertanya kepada Hudzaifah. Apa kata Umar? Hal ana minal munafiqin. Hai Hudzaifah. Apakah aku termasuk orang munafik, hai Hudzaifah? Karena Hudzaifah ini atas seorang sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafik. Ya. Waqad kana salaf yuhibbuna man yunabbihum ala uyubihim. Dahulu salaf mencintai dan menyukai orang yang mengingatkan kesalahan dirinya. Wa nahnu al-an fil ghalib abghadun nasi ilaina man yu'arrifuna uyubana. Sementara kita kebanyakan, kata beliau, ternyata orang yang paling kita tidak sukai itu adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Kalau dahulu salafus saleh dia menyukai temannya orang yang mengingatkan kesalahannya. Sementara kita, kata beliau, kebanyakan kita malah tidak suka kepada orang yang mengingatkan kesalahan kita dan kekurangan aib kita. Wa hadza dalilun ala dha'fil iman. Kata beliau, ini bukti dalil yang menunjukkan akan kelemahan iman kita. Subhanallah, akhwal Islam. Karena memang untuk menerima nasihat saat diingatkan, terkadang Masya Allah banyak di antara kita egonya naik. Kita merasa bahwa saya ini hebat gitu loh. Beda dengan salafus saleh, kalau diingatkan kesalahannya dia berterima kasih. Seperti yang dikatakan Imam Ad-Dhahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Orang yang masih mencintai ketenaran, belum mengenal Allah. Apa kata Imam Ad-Dhahabi? Alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas. Alladzi qad ahabba syuhra, di mana orang yang ikhlas pun terkadang ada keinginan ingin terkenal. Annahu idza aiba ala fi'li, bahwasanya kalau dia diingatkan kesalahannya, i'taraf walam yusir walam yuharrid. Dia mengakui kesalahannya tersebut. Dia tidak ngeyel dan hatinya pun juga tidak panas. Bal yaqul, bahkan dia berkata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Berarti kalau kita merasa senang diingatkan kesalahan kita, itu tanda, kata Imam Adz-Dzahabi, kita ini orang yang ikhlas. Dia mengharapkan wajah Allah. Adapun kalau kita diingatkan kesalahan kita lalu ego kita naik, itu artinya kita masih menyukai ketenaran. Kita masih menyukai orang itu memuji diri kita. Maka ini bahaya. Sifat seperti ini bahaya. Kata beliau, fa innal akhlaqa sayyi'ah kal aqarib. Karena akhlak yang buruk, aib-aib diri itu bagaikan apa coba? Bagaikan kalajengking. Walau anna munabbihan nabbahana ala anna tahta thawbi ahadina aqraban lataqalladna lahu minnah wa ashtaghalna biqatliha. Kalau misalnya, kata beliau, ada orang yang mengingatkan bahwa di bawah bantal kita ada kalajengking. Wah, kita langsung pasti berusaha bagaimana caranya supaya kalajengking itu bisa kita bunuh. Dan kita akan berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Wal akhlaqur radiyah, sementara akhlak yang buruk itu lebih buruk daripada kalajengking, kata beliau. Maka kalau ada orang yang mengingatkan kita tentang akhlak kita yang buruk, terima kasih, Masya Allah, syukran ya akhi, jazakallah khairan. Kadang banyak di antara kita ngeles. Oh enggak kok, gini kok, kamu harusnya begini dong, kamu harusnya begini dong. Akhirnya ketika dia diingatkan kesalahannya, dia berusaha mencari kesalahan saudaranya. Kenapa? Karena itu menunjukkan, kamu kalau ngelihat saya dalam kesalahan, jangan dibiarkan. Tolong, selamatkan saya dari api neraka. Katakan begitu kepada teman kita. Supaya apa? Supaya teman kita pun merasa tidak canggung untuk mengingatkan kita. Karena terkadang ada orang ketika ingin mengingatkan temannya, dia canggung,
dia segan, dan yang lainnya. Tapi kalau kita sudah berkata dahulu kepada teman kita tersebut dengan mengatakan, teman, tolong ingatkan saya dong kalau saya salah. Masya Allah, luar biasa. Itu menunjukkan keikhlasan, akhi. Iya. At-tariqatu tsalitsah, cara yang ketiga. Bagaimana kita mengetahui aib diri kita. An yastafid ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daih. Itu mengambil faidah untuk mengetahui aib diri sendiri dari siapa? Dari lisan, dari mulut musuh-musuh kita. Akhi, saya yakin kita hidup di dunia ada orang yang tidak suka kepada kita, ada orang yang memusuhi kita. Dan yang namanya musuh, dia pasti akan mencari kesalahan kita. Yang namanya musuh, dia akan berusaha mencari-cari kekurangan kita. Nah, saudaraku sekalian, ya, pergunakan musuhmu itu untuk mengetahui aib diri. Karena musuh paling tahu tentang aib lawannya, pasti itu. Kata beliau, fa inna aina sukhti tubdil masawiya, karena mata yang benci seringkali menampakkan keburukan. Maksudnya beliau, kalau kita sedang cinta sama teman, mungkin 1000 kesalahan dia terkubur di mata kita. Tapi kalau kita sedang benci sama seorang teman, kesalahan ya sekecil apapun akan tampak di mata kita. Maka akhwal Islam, ya, ini kesempatan emas. Kalau ada orang yang memusuhi kita dan dia menjelek-jelekan kita, dan biasanya musuh itu pandai mencari kelemahan dan kesalahan kita. Disitulah kita akan tahu, oh kelemahan saya di sini, oh kelemahan saya begini, oh kelemahan saya begitu. Maka saat itu kita gunakan musuh kita untuk mengetahui kekurangan kita di mana. Ya. Wala'alla intifa'al insan bi'aduwin musyajir yadhkuru uyubahu akthar min intifa'ihi bisadiqin mudahinin yukhfi anhu uyubahu. Bahkan kata beliau, ya bisa jadi kita lebih banyak mengambil manfaat dari musuh kita yang mencari-cari kesalahan kita daripada ya kita kepada teman kita yang mencintai kita dan yang selalu mengubur aib-aib kita dan selalu memuji-muji kita saja, yang menyebabkan akhirnya kita terbang ke langit, kita terbang ke awang-awang. Akhirnya kita merasa diri kita besar. Makanya bersyukur, akhi, kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita dengan aib-aib yang ada pada diri kita, ya alhamdulillah. Berarti saya dibantu oleh dia untuk mengenal aib saya. Tapi kalau ternyata aib itu tidak ada pada diri kita, kita pun juga berusaha jangan sampai kita marah. Kenapa? Karena sebetulnya ya yang rugi itu dia, bukan kita. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Masya Allah ya. Dan ini berat, akhi, untuk menerima kritikan dari orang yang memusuhi kita dan kita pun juga tidak suka kepada dia. Itu berat sekali, berat. Ya. Sebab kita seringkali ya di zaman sekarang karena kelemahan iman kita menganggap orang yang mengkritik kita itu sebagai musuh. Iya. Walaupun ternyata kritiknya membangun sebetulnya. Kritiknya sebetulnya bagus sebetulnya. Tapi karena ada kesombongan di hati kita dan kelemahan iman kita, kita menganggap wah ini kurang ajar, ini menjatuhkan ya pamor saya. Oh, begini dan begitu. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka di sini beliau mengucapkan kata-kata emas. Beliau berkata, ya bahwa barangkali kita mengambil faidah dari musuh kita lebih banyak daripada kepada teman kita yang mencintai kita. Kenapa? Karena musuh kita memperlihatkan kepada kita aib-aib diri kita. Nah, disitulah kita gunakan musuh kita ya untuk memperbaiki diri. Saudaraku sekalian, ini cara yang ketiga. Cara untuk mengetahui aib diri kita sendiri. Cara yang keempat, at-tariqatur rabi'ah.
Cara yang keempat, bagaimana kita mengetahui aib diri kita sendiri. Apa itu an yukhalitan nas? Yaitu dengan cara kita bergaul dengan manusia. Kita bergaul dengan manusia, sebab kalau kita tidak bergaul dengan manusia, kita tidak tahu ya apa sih perbuatan yang disukai oleh manusia, apa yang tidak disukai, bagaimana sih ya keadaan manusia. Fa kullu ma yarahu madmuman fima bainahum yajtanibuhu. Sebab ketika kita bergaul dengan manusia ya dan kita tahu bahwa suatu sikap atau perbuatan itu ternyata tidak disukai oleh mereka semuanya, semua mereka tidak suka, ya sudah kita tinggalkan. Iya. Terkadang akhi, kita saja kalau mengucapkan di grup, misalnya kita bergaul di grup, kemudian kita mengucapkan kata-kata ya sambil kita menepis misalnya suatu pendapat, lalu kita katakan itu pendapat yang bodoh. Kata-kata bodoh ini ya mungkin menurut kita benar. Kenapa? Misalnya karena kata-kata apa orang yang mengucapkannya tidak sesuai dengan dalil. Tapi bagi orang awam ini dianggap apa coba? Wah, ini dianggap orangnya sombong ini. Iya. Hebat sekali dia merasa dirinya pintar dan mengatakan orang lain bodoh. Iya. Maka ketika kita menghadapi orang-orang awam seperti ini, tentu, nah disinilah kita harus tahu. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang akhirnya orang awam gara-gara itu menjadi terfitnah. Makanya Rasulullah SAW ya akhal Islam tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang-orang bodoh. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada orang bodoh, hai bodoh. Lihatlah ketika orang Arab Baduy masuk ke masjid dan di masjid dia kencing. Apakah Rasulullah mengatakan kamu itu bodoh? Kencing kok di masjid? Tidak, Rasulullah tidak berkata begitu. Rasulullah mengatakan kepada orang Arab Baduy itu, sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk ini. Masjid itu digunakan untuk sholat, baca Quran, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, ini faidah daripada bergaul dengan manusia. Walaupun tentunya dalam bergaul pun kita harus melihat batasan-batasan syariat. Ya. Rasulullah SAW sabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan dia sabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Kenapa? Karena dengan bergaul itulah kita tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Iya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul iman, apalagi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang saleh. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang berilmu, tentu Masya Allah lebih luar biasa lagi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan perlu diketahui bahwa kitab ini ya ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Dan Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab aslinya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian diringkas menjadi Minhajul Qasidin. Dibuang ya hadis-hadis palsu atau pemikiran-pemikiran yang tidak baiknya. Diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin. Akhal Islam, ya ini jadi intisari buku ya Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau berkata fasal. Wa qad dzakarna anna syahawatin nufus lam tudha illa li faidah. Kita sudah menyebutkan bahwa syahwat yang ada pada diri kita Allah ciptakan itu karena ada faedahnya. Betul. Syahwat terhadap pasangan kita, syahwat terhadap makanan dan minuman, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap kedudukan. Ya. Syahwat, kenapa Allah ciptakan syahwat itu semua? Karena memang ada manfaatnya. Dengan adanya syahwat berhubungan, kita punya anak, punya keturunan.
Dengan adanya syahwat makan dan minum, kita bisa menjaga kesehatan. Dengan adanya syahwat, ingin mendapatkan uang, cinta kepada harta, dengan cara itu kita bisa mau mencari nafkah. Dengan adanya syahwat, ingin mendapatkan kedudukan, dengan adanya itu ada orang yang bisa duduk di kursi-kursi kedudukan untuk mengatur manusia. Tapi syahwat-syahwat ini pun juga ada efek-efek sampingnya. Syahwat terhadap lawan jenis, jika tidak diatur oleh syariat, hanya akan menimbulkan perzinahan dan kehancuran. Syahwat kepada harta, jika tidak dibatasi oleh syariat, hanya akan menghancurkan kehidupan, ya akhi. Akhirnya orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Syahwat terhadap kedudukan, demikian pula. Apalagi ini, bahaya sekali. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Madhibani ja'i'an, ursila fi ghanamin, bi'afsadalaha mimman harisal mala wa syaraf lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan kepada sekelompok domba lebih bahaya untuk agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta dan kedudukan. Orang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukan, kata Rasulullah SAW, sangat merusak agamanya. Hati-hatilah saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, walaula syahwatul jima' lanqata'an naslu. Kata beliau, kalau bukan karena syahwat misalnya jima, tentu manusia tidak akan ada, dia akan punah. Wa innamal madmum fudulu syahawat wa tughyanuha. Yang tercela dari syahwat itu kalau ternyata syahwat itu ditempatkan bukan pada tempatnya. Kalau ternyata syahwat itu dilaksanakan secara berlebih-lebihan. Wa thamata qaumun lam yafhamu hadzal qadar. Tapi ada kebalikannya, suatu kaum yang tidak memahami tentang masalah ini. Fa akhadhu yatrukuna kullama tashtahihi nafs. Maka mereka meninggalkan semua syahwat. Enggak mau nikah, enggak mau makan yang enak, enggak mau pakai pakaian yang bagus, Wa hadzal dzulmun. Kata beliau, sebetulnya seperti ini justru zalim. Bi isqati haqqiha. Kenapa? Karena dia menghalangi dirinya sendiri dari haknya. Fa innalah haqqan, karena diri kita, jiwa kita tuh punya hak juga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, inna li nafsika 'alaika haqqa. Sesungguhnya dirimu pun ada hak yang harus dipenuhi. Maka sangat tidak bagus kalau ada orang yang saking pengen zuhudnya, akhirnya dia tidak mau makan daging, nggak mau makan yang enak-enak, cuma makan nasi, sama tempe doang. Nggak mau pakai pakaian yang bagus, maunya pakai pakaian yang compang-camping, biar kelihatan zuhud. Naudzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tinggalkan semua yang Allah halalkan untuk dia. Apakah seperti itu Rasulullah SAW melakukan? Tidak. Rasulullah SAW menikah. Makanya ketika ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada para istri Nabi tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Ketika para istri Nabi menjawab bagaimana ibadah Rasulullah, apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasul itu sedikit sekali. Apa yang terjadi? Salah satu dari 3 orang ini berkata, saya akan sholat malam terus-menerus, tidak akan tidur malam. Yang kedua berkata, saya akan terus puasa, tidak akan berbuka. Yang ketiga berkata, saya tidak akan menikah, saya hanya untuk ibadah saja. Rupanya sampailah perkataan 3 orang ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada 3 orang ini? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kamu yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama wallah,
Inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Akan tetapi walakinni usalli wa anam. Akan tetapi saya sholat malam, saya pun tidur malam. Wa asum wa uftir, saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah. Faman raqiba an sunnati, kata Rasulullah, siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, ia bukan dari golonganku. Maka aneh kalau ada orang saking ingin beribadah kepada Allah sampai gak mau nikah, gak mau makan yang enak, dia tinggalkan ya semua yang Allah halalkan untuk dia, ya, sehingga akhirnya badannya jadi kurus kering, matanya cekung dan yang lainnya. Tentu ini kezoliman akhir terhadap diri sendiri. Sangat tidak bagus ya akhal iman. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan bab bayan alamat husnil khuluq. Penjelasan tentang tanda-tanda akhlak yang baik. Ini Masya Allah penting sekali saudaraku ya pembahasan ini. Karena akhlak yang baik adalah merupakan seberat-beratnya amal yang timbangannya di mata Allah paling berat di hari kiamat. Ya, akhlak itu berhubungan dengan akhlak jiwa, akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk-makhluk Allah. Saudaraku sekalian, beliau berkata, rubbama jahadal murid nafsahu hatta tarakal fawahish wal ma'asi. Terkadang seorang murid, kata beliau, menjihadi dirinya, ya, sehingga dia bisa meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan maksiat. Kata beliau, terkadang ya, seseorang dia berusaha menjihadi dirinya supaya dia bisa meninggalkan perbuatan keji dan maksiat. Thumma dhanna annahu qad hadzaba khuluqah wastaghna 'anil mujahadah. Dan ketika dia sudah berhasil meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, dia menyangka bahwa akhlaknya sudah bagus. Sehingga pada waktu itu dia merasa tidak perlu lagi mujahadah berjihad melawan dirinya. Nah, hati-hati ini termasuk tipu daya setan, akhi. Jadi kalau kita sudah berhasil nih meninggalkan perbuatan keji, meninggalkan perbuatan maksiat, lalu kemudian setan menggambarkan kepada kita udah cukup. Ya. Akhirnya kita menyangka bahwa akhlak kita sudah bagus. Sehingga pada waktu itu kita menyangka kita tidak butuh lagi kepada apa? Mujahadah. Walaysa kadzalik, kata beliau. Padahal tidak seperti itu. Fa inna husnal khuluq wa majmu'u sifatil mu'minin. Karena hakikat ya akhlak yang baik bukan hanya sebatas meninggalkan perbuatan keji dan maksiat saja. Akan tetapi hakikatnya akhlak yang baik itu adalah sifat-sifat yang Allah sifati dalam Al-Quranul Karim. Ya. Coba lihat, baca Al-Quran bagaimana Allah mensifati kaum mukminin. Kata beliau, waqad wasafahumullah ta'ala. Contoh misalnya Allah memberikan sifat tentang kaum mukminin, akhlaknya bagaimana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang yang apabila diingatkan atau disebut nama Allah, hatinya menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Nah, coba sifat-sifat ini ada nggak pada diri kita? Ya, Allah sebutkan itu dalam surat Al-Anfal ya, akhi. Ya. Allah mengatakan orang beriman itu siapa? Yaitu orang yang disebut nama Allah, hatinya menjadi takut. Ketika kita mendengar nama Allah, hati kita menjadi takut atau tidak? Lalu Allah menyebutkan sifat lagi, apabila disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ketika kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, bertambahkah keimanan kita? Ataukah keimanan kita merasa bertambah saat kita mendengarkan nyanyian? Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah ya akhi. Maka dari itu ya akhi, kita coba introspeksi diri. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun.
dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Subhanallah, ini akhlak yang luar biasa ya akhi. Ya. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian yang kami berikan rezeki kepada mereka. Adakah akhlak itu pada diri kita ya akhi? Itulah akhlak yang hakiki yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Contoh lagi Allah berfirman, At-taibun al-abidun, dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Al-hamidun as-saihun, dan orang-orang yang senantiasa memuji Allah. As-saihun, dan orang-orang yang senantiasa bertaqarrub kepada Allah. Ar-raqi'un as-sajidun, yang senantiasa ruku dan sujud. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar, dan senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mempunyai sifat tersebut. Masya Allah. Coba kita lihat, kita bandingkan, adakah sifat ini pada diri kita, akhi? Inilah akhlak kaum mukminin. Itu dalam surat tadi, surat At-Taubah 112. Ya, Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah 112, At-taibun, selalu bertaubat. Al-abidun, selalu beribadah kepada Allah. Dia ingin supaya semua gerak-geriknya bernilai ibadah. Al-hamidun, selalu memuji Allah walaupun ditimpa kesusahan, walaupun ditimpa musibah dan wabah, walaupun ditimpa bencana, dia memuji Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kalau ditimpa kesusahan, musibah, bencana, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. As-saihun, yang selalu bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ar-raqi'un as-sajidun, yang senantiasa ruku dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, beramar ma'ruf nahi munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan berusaha menjaga batasan-batasan Allah. Iya, dalam ibadah dia jaga batasan Allah. Dalam bergaul dia jaga batasan Allah. Dalam berinteraksi dengan lawan jenis dia jaga batasan Allah. Dalam berkomentar dan berdialog pun dia jaga batasan Allah. Karena di sana ada batasan-batasannya. Dalam berpakaian dia jaga batasan Allah. Dalam makan dan minum dia jaga batasan Allah. Sudahkah akhlak itu ada pada diri kita, saudaraku sekalian? Ini tentu semua kita, termasuk saya, berintrospeksi diri, akhi. Ya. Kata beliau, ya, kita dengan membaca ayat ini, kita akan bisa mengetahui hakikat tentang akhlak kita. Ikhwata Islam. Contoh lagi misalnya Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang salat mereka khusyuk. Sudah khusyuk belum salat kita? Itu akhlak kaum mukminin. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Nah, ada enggak akhlak itu pada diri kita? Berpaling dari perbuatan yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Masya Allah, berat sekali. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang melakukan atau membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya, ya, wanita mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain yang Allah telah sebutkan tadi, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Adakah akhlak itu pada diri kita? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah mereka dan perjanjian-perjanjian mereka. Adakah sifat itu pada diri kita? Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang selalu menjaga salatnya, dijaga kekhusyuannya, dijaga rukun-rukunnya, dijaga kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Sudahkah itu ada pada diri kita? Nah, itulah hakikat akhlak, ya. Subhanallah.
Demikian pula Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, tidak angkuh dan tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil mengajak bicara kepada mereka dengan yang enggak, qalu salama. Mereka jawab dengan jawaban yang selamat. Adakah sifat seperti itu pada diri kita? Iya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan mereka yang menggunakan malamnya untuk sujud dan berdiri, salat tahajud. Adakah sifat itu pada diri kita? Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, palingkan dari kami azab neraka jahanam. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih dan keras sekali. Apakah pernah suatu ketika kita minta kepada Allah agar dilindungi dari api neraka dan kita berusaha untuk lari dari api neraka? Iya. Walladzina idza anfaqu lam yusrif wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya tidak berlebihan boros, tidak, dan tidak pula pelit, tapi tengah-tengah antara itu. Adakah akhlak itu pada diri kita? Dan sampai akhir ayat daripada surat Al-Furqan, bagaimana Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman. Setiap kita, termasuk saya, semua kita berusaha untuk coba jadikan ayat-ayat itu sebagai parameter. Sudahkah kita berakhlak dengan ayat-ayat tersebut? Ya akhi. Ya. Kata beliau, faman ashkala alaihi halah. Maka siapa yang problem bagi dia pada dirinya, falya'rid nafsahu ala hadhil ayat, hendaklah ia tampakkan dirinya kepada ayat-ayat tadi. Coba lihat, baca baik-baik ayat-ayat tersebut. Nah, sambil kita renungkan, adakah sifat-sifat yang Allah sebutkan itu pada diri kita? Kalau belum ada, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah wallah. Fawujudu jami'i hadhihi sifat alamatu husnil khuluq, kata beliau. Karena adanya sifat-sifat tadi yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi pada diri kita, itu tanda akhlak kita sudah bagus. Wa faqdu jami'iha alamatu su'il khuluq. Kehilangan seluruh ayat yang disebutkan tadi tentang sifat-sifat orang yang beriman, itu tanda akhlak kita buruk. Wa wujudu ba'dhiha dunal ba'd yadullu 'alal ba'd dunal ba'd. Kalau sebagian saja adanya, sebagian lagi tidak ada, berarti itulah kadar akhlak kita. Fal yastaghil bihifdzi ma wajadah. Maka hendaklah kita sibuk dengan ini. Jangan sibuk nyari aib orang lain, akhi. Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, akhi. Lah, kita sibukkan diri kita. Ada tidak sifat-sifat orang beriman itu pada diri kita? Supaya kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Waqad wasafa Rasulullah SAW al-mu'min bisifatin katsirah. Demikian pula Rasulullah SAW yang mensifati kaum mukminin atau seorang mukmin dengan sifat-sifat yang banyak. Ya. Contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Ada nggak sifat itu pada diri kita? Apa yang kita sukai untuk diri kita, kita sukai untuk saudara kita. Kalau kita merasa suka mendapatkan kenikmatan, kita juga harus merasa suka dong saudara kita mendapatkan kenikmatan. Banyak di antara kita, ketika temannya menceritakan kenikmatan, hati kita panas dan dengki. Sambil berkata, bergumam di hati, ya, baru segitu aja udah cerita-cerita. Hati kita jadi panas. Kita katakan orang seperti ini berarti belum ada padanya sifat Rasulullah yang Rasulullah sebutkan tadi. Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau dia menyukai, dia dapat nikmat,
Harusnya dia suka dong ketika mendengar saudaranya menceritakan dirinya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau ada temannya cerita kepada kita, alhamdulillah ya Allah ngasih kepada saya banyak nikmat. Kemarin saya baru bisa beli kulkas. Kita katakan alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fik, mudah-mudahan berkah kulkasnya. Bukan malah kemudian hati kita panas, lalu kemudian kita berkata, baru gitu aja cerita-cerita. La haula wala quwata illa billah. Berarti akhi kita belum mengamalkan hadis tadi. Contoh lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hormati tamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, jangan ganggu tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Ada enggak sifat ini pada diri kita? Kalau ada tamu datang, kita hormati enggak? Ini terkadang ya, ada orang yang datang mau bertamu kepada kita, kita sudah menampakkan ya wajah yang seram duluan. Kita tidak suka untuk didatangi. Kalau memang kita tidak suka untuk didatangi, udah nggak usah jawab. Mungkin karena misalnya kita ada kesibukan atau kita sedang ada permasalahan yang kita tidak ingin ada tamu datang ke rumah kita. Kemudian ada tamu datang, udah nggak usah dijawab, cukup biarkan aja. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, saudaraku sekalian. Kemudian wa min husnil khuluq, di antara bagusnya akhlak seseorang, ihtimalul adza, yaitu dia sabar menghadapi gangguan temannya, gangguan manusia. Karena kalau kita bergaul dengan manusia, pasti ada manusia yang tidak suka kepada kita. Kalau kita bergaul dengan teman, pasti teman kita pernah menyakiti hati kita. Ya. Nah, kalau kita bergaul dengan manusia tapi kita tidak siap untuk disakiti, saya yakin sulit kita bergaul. Ada orang terkadang ya, kalau bergaul dengan seseorang kemudian dia menyakiti kita, kita langsung tinggalkan, khalas. Seakan-akan kita ingin punya teman bagaikan malaikat yang tak ada kesalahannya. Tentu ini sesuatu yang tidak baik, saudaraku sekalian. Ya, kalau kita mendapatkan kesalahan pada teman kita, atau teman kita selama ini suka berbuat baik sama kita, kemudian suatu ketika dia melakukan perbuatan yang kita tidak suka, ya sudah, kita berusaha maafkan. Dia manusia, bukan malaikat. Iya. Sebagaimana mungkin dia lebih sabar dari kita. Mungkin dia sudah banyak melihat kekurangan kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang dia tidak sukai, tapi dia lebih sabar dari kita. Kemudian suatu ketika dia mengucapkan kata-kata yang kita tidak sukai, langsung kita tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Bukan seperti itu ya akhi berteman dalam Islam. Ya. Hafiz sahihain, disebutkan dalam sahihain. Anna Arabiyan jadaba rida'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atharat hasyatahu fi atiqihi. Bahwasanya ada orang Arab Baduy menarik selendang Rasulullah SAW sampai berbekas ya di pundak Rasulullah SAW. Thumma qala, kemudian orang Arab Baduy ini berkata dengan keras, ya Muhammad, murli min malillah alladhi indak, berikan saya dari harta Allah yang kamu miliki. Ini orang Arab Baduy nggak punya adab sama Rasulullah. Sampai Rasul ditarik dengan kasarnya seperti itu. Lalu kemudian mengucapkan kata-kata yang keras sama Rasulullah, padahal itu dilarang oleh Allah. Faltafata ilahi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menengok. Ternyata orang Arab Baduy. Bagaimana sikap Rasulullah ketika melihat yang melakukan itu orang Arab Baduy? Yang tentunya orang Baduy notabene bodoh, kasar, keras. Tsumma dhahik, melihat itu Rasulullah tertawa. Masya Allah, subhanallah. Tertawa Rasulullah. Coba kalau Anda sebagai seorang pemimpin perusahaan,
Ada yang melakukan itu seperti itu kepada antum. Marah, yakin marah. Ketika Rasulullah melihat ternyata yang melakukan orang Arab Badu yang bodoh, Rasulullah tertawa. Tsumma amara lahu bi'ata, kemudian Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk memberikannya. Luar biasa, ini sifat yang luar biasa, akhi. Ya. Apakah akhlak itu sudah ada pada diri kita? Ini penting sekali ya untuk kita miliki ya akhwal Islam, azan ya Allah. Wa kana idza adahu qaumuh qala Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan adalah Rasulullah SAW kalau disakiti oleh kaumnya, beliau berdoa. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, ampuni dosa kaumku karena mereka tidak tahu. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah pernah menceritakan seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajahnya. Sambil mengusap wajah darah dari wajahnya, Nabi itu berkata, ya Allah, ampuni dosa kaumku. Mereka nggak tahu. Mungkin kalau kita yang digituin, wah kita doanya beda. Ya Allah, binasakan, ya Allah, hancurkan. Ternyata Rasulullah tidak demikian. Bagaimana ketika Rasulullah pergi ya ke daerah Mekah sana untuk mendakwahi, tapi ternyata Rasulullah malah dilempari, masya Allah. Sampai-sampai kaki Rasulullah SAW itu berdarah-darah, dari Taif namanya. Kemudian ketika Rasulullah SAW ya didatangi oleh malaikat gunung. Apa kata malaikat gunung itu? Wahai Muhammad, kalau kamu mau, aku akan angkat 2 gunung akhsyab ini, aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Bagaimana jawab Rasulullah SAW? Lah, jangan. Aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Subhanallah, akhlak yang luar biasa, yang hendaknya kita semua berusaha untuk memilikinya, saudaraku sekalian. Ikhwatal iman, azan ya Allah wa yakum. Saudaraku, ya, inilah akhlak yang harusnya kita miliki. Dan memang ya akhi, untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik ini butuh perjuangan, akhi. Sangat membutuhkan kekuatan jiwa. Sangat membutuhkan keinginan yang kuat. Ya. Kalau kita belum memiliki akhlak tersebut, harus berjuang. Karena memang kata para ulama, akhlak itu ada 2 macam. Ada akhlak yang memang bawaan kita dari lahir. Misalnya bawaan kita dari lahir, ya, kita orangnya sabar. Bawaan kita dari lahir udah lembut begitu. Maka yang seperti ini alhamdulillah. Ada lagi yang akhlak ini diusahakan. Contoh misalnya kita bawaan kita temperamenan, orangnya memang ya mudah marah. Maka yang seperti ini harus berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya kita bisa merubah, supaya kita tidak punya sifat temperamenan ini, supaya kita bisa ya menahan amarah kita. Ini harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh ya akhi. Mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita. Nah saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azan ya Allah wa yakum. Sebab ketika kita sudah mendapatkan akhlak yang mulia tersebut, saudaraku, ya, Rasulullah SAW bersabda, ana za'im bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Bayangkan, di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang baik akhlaknya. Maka sudahkah kita berusaha memperbaiki akhlak diri kita? Akhlak kita kepada diri kita sendiri. Akhlak jiwa. Akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada manusia. Akhlak kita kepada Rasulullah. Akhlak kita kepada ibunda kita, Ummahatul Mukminin, Aisyah dan yang lainnya. Akhlak kita kepada para sahabat, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada para umara, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada ya anak dan istri kita, akhlak kita kepada teman-teman kita,
sudah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, akhi. Jangan kita cuek. Jangan kita merasa, saya sudah bagus kok. Setelah itu kita tidak berusaha untuk menimbang diri kita sendiri. Ini salah besar, saudaraku sekalian. Ya, kita itu selalu berusaha menuduh diri sendiri gitu loh. Jangan-jangan saya ini buruk akhlaknya. Saya berusaha bagaimana saya bisa mempunyai akhlak yang baik. Nah, saudaraku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya sendiri yang berbicara. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang memperbaiki akhlak-akhlak kita, saudaraku sekalian. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan, wabillahi taufik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat diri saya. Ya, bisa kita amalkan dalam hidup kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.